Oke, tadi kita udah ngebahas soal nomor satu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nih yang ini. Soal nomor 2 itu akan dilakukan analisis korelasi gitu. Korelasi antara cyberbullying dan self confidence. Nah, ini udah ketahuan ya kalau yang dicari apa? Yang mau dicari? Yang mau dicari korelasi gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti nggak ada tulisan ini nih, akan dilakukan analisis korelasi. Tiba-tiba bahkan nggak ada ini nih, nggak ada ini. Tiba-tiba tentukan antara cyberbullying dan self confidence. Nah itu kalian bingung kan? Ini korelasi atau apa gitu. Nah tandanya adalah di bagian antara gitu ya. Jadi kalau misalnya sebuah kalimat itu memakai antara, artinya dia adalah perhitungan korelasi kayak gitu antara A dan B gitu. Kalau regresi, dia pakai terhadap nih. Mahasiswa tersebut juga akan meneliti tentang pengaruh sensation seeking nih. Ini A pengaruh A terhadap B, terhadap cyberbullying. Nah, kalau pakai terhadap, ini udah pasti pakai regression kayak gitu. Ngerti ya? Antara itu korelasi, terhadap itu regression. Oke, kita lanjut ke nomor 2 lagi. Kita cari. Soalnya ada dua soal ya, A sama B. Pertama itu korelasi antara cyberbullying dan self confidence gitu. Cara jawabnya gimana? Oke. Ini pertama ada korelasi antara C dan S adalah bla bla bla. Ini ada 3 jawaban ya cara ngejawabnya. Ini bagus banget kalau misalkan bisa ngejawab tiga-tiganya gini. Nanti dijelasin gimana cara jawabnya. Kita cara ini dulu, cara nemuin korelasinya gimana? Cyberbullying dan self confidence. Oke. Kita ke analyze, kita cari correlate gitu ya, bivariate. Nah bivariate itu artinya kalau nggak salah ya itu dua variabel, kalau nggak salah membandingkan kalau membandingkan apa namanya antara dua variabel itu, jadi bivariate gitu kalau nggak salah ya. Ya pokoknya bivariate deh pokoknya. Nah tadi kan cyberbullying, antara cyberbullying dan self confidence ya. Nah ini bearing person, nah ini two tail sama one tail gitu ya. Perbedaan apa nih gitu, cara ngebedainnya ini bisa two tail atau one tail apa? Gampang gini, kalau soalnya kayak gini, korelasi antara cyberbullying dan self confidence itu artinya two tail. Kenapa? Karena pernyataan ini bisa mengarah ke dua arah yang berbeda gitu ya. Jadi korelasinya itu bisa ngarah ke positif, bisa ngarah ke negatif gitu. Jadi pernyataan itu dalam konteks hukumnya tuh netral dia. Itu sebutnya two tail kalau di SPSS. Nah, kalau one tail tuh gimana fit gitu. Kalau one tail artinya gini. Misalnya, apakah gitu ya, soalnya apakah korelasi antara cyberbullying dan self confidence itu baik gitu ya. Kalau baik artinya kan positif ya. Nah, itu berarti satu arah one tail gitu. Apakah ada korelasi antara cyberbullying dan self confidence? Itu kan ada, berarti nanyain tentang positif gitu ya. Kalau misalnya apakah tidak ada korelasi antara cyberbullying dan self confidence, itu berarti one tail ke arah negatif kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau tanya kayak gini, korelasi antara cyberbullying dan self confidence yang nggak ada indikasi nih mengarahin kita ke positif atau negatif, itu ke two tail kayak gitu. Ngerti ya perbedaan two tail dan one tail? Makanya di pernyataan ini kita pakai two tail kayak gitu. Oke, two tail udah kita okein aja, ini nggak butuh. Oke, nah ini muncul output correlation ya. Oke, yang ini cyberbullying, yang ini self confidence gitu ya. Dari sini sampai sini gitu ya, ini sama kayak dari sini sama sini gitu. Ini cuma dibalik aja gitu. Kan ini kan artinya sama ya, kayak apa namanya antara gitu ya. Antara berarti ini kalau dibalik-balik, ini cuma dibalik-balik guys. Ini sama ini gitu, ini sama ini gitu. Nah jadi kalian bisa baca salah satunya aja. Oke, kalau ditanya korelasi antara cyberbullying dan self confidence adalah, kita langsung tulis saja, korelasi antara cyberbullying dan self confidence adalah, nah ini nih adalah nih, kalau kalian perhatiin ada titik tuh, nah artinya adalah 0,436 kayak gitu. Kalian tulis korelasi antara cyberbullying dan dan self confidence adalah 0,436. Nah kayak gitu ya. Terus kalau udah tulis nilai korelasinya, kita ke arah hubungan. Arah hubungan tuh ada dua, ada arah positif, ada arah negatif gitu ya. Nah di sini jawabannya adalah hubungan antara C dan SC memiliki arah positif gitu.
Kenapa positif? Nah, kalau di SSS tuh gampang nentuinnya. Kalau misalnya negatif, nanti di bagian sininya ya, kalau nggak salah ya, seingat waktu itu pernah lihat di video lain, ada minusnya teman-teman di sini. Ya, atau di sini nih. Di sini ada minusnya, ini kan sama ya nilainya ya. Di sini ada minusnya. Dan di sini kan nggak ada minusnya. Berarti ini artinya positif. Positif tuh nggak perlu dilambangin plus gitu. Tapi kalau minus perlu. Kalau misalnya di sini nggak ada minusnya, artinya kita bilang di sini jawabannya arah hubungan mereka itu positif gitu. Hubungan antara C, cyberbullying dan self confidence memiliki arah positif gitu. Ini salah typo ya. Artinya artinya seseorang nih, Haikal dengan cyberbullying yang tinggi akan memiliki self confidence yang tinggi juga, masuk ya. Kayak arahnya positif gitu karena sesuai gitu. C yang tinggi akan memiliki SC yang tinggi juga itu. Oke, kita lanjut ke ngomongin kuat lemah hubungan gitu ya. Berarti ada kuat sama lemah gitu ya. Cara nentunya gimana? Kita lihat lagi di sini. Ini kan 0,436 ya. Ini tuh korelasi, ini nilai korelasi guys. Nah, biar tahu ini itu kuat apa lemah sih gitu hubungan mereka. Tandanya itu adalah kalau kuat ya. Kalau kuat artinya nilainya itu adalah di atas dari 0,5 gitu. Kalau rendah kalau lemah itu nilainya di bawah 0,5. Kita lihat 0,436 kalau dibanding sama 0,5 ini kan jadinya 0,4 ya. 0,4 lebih kecil ya, lebih kecil dari 0,5. Artinya apa? Artinya yang itu lemah gitu, nggak kuat. Cara nulisnya gini, hubungan kedua variabel tersebut lemah karena di bawah 0,5 kayak gitu. Beda lagi kalau misal nanti hasil di sini ini kan titik ya, titik 636 gitu, berarti 0,6. Nah kalau kayak gitu berarti jawabannya hubungan kedua variabel tersebut kuat gitu, kuat karena di atas 0,5 kayak gitu ya, gampang. Oke, ini belum, masih ada yang B. Yang A udah jelas ya. Nah, terus sekarang kita ke yang B. Apakah korelasi tersebut signifikan? Sig. Jadi kalau di SPSS itu dilambangnya signifikan itu dengan SIG, sig gitu. Kita cari yang sig ini di mana? Di sini tuh signya ya. Sig di sini. Outputnya ini. Ini ada titik lagi, 0,070, 0,070. Apakah korelasi tersebut signifikan? Di sini jawabannya hubungan tidak signifikan karena nilai sig yang didapat yaitu 0,070 gitu ya, yang lebih besar dari 0,05 kayak gitu. Nah kalau misalnya ini dibalik nih sama nilai tadi kuat lemah hubungan ya. Jadi kalau di sig itu kalau misalnya kalian punya nilai ini, nilai signya itu di bawah 0,05 artinya itu signifikan gitu. Sedangkan kalau di atas dari 0,05 signya itu nggak signifikan. Jadi kebalik sama yang correlation tadi, yang kuat lemah hubungan. Kalau kuat lemah hubungan, kalau kalian nilainya itu di bawah 0,5 artinya kalian hubungannya kuat. Tapi kalau misalnya di atas 0,5 hubungan kalian lemah kayak gitu ya. Oke, selesai nih nomor 2. Kita lanjut ke yang nomor 3 ya.